Dasar-dasar jurnalistik. Sebelumnya, mari kita ketahui terlebih dahulu peran dan fungsi media atau pers nasional. Media atau pers diatur dalam ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Pasal 3 ayat 1 menyebutkan pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Pers nasional melaksanakan peranan sebagai berikut: memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta menghormati kebinekaan, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar, melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum, memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Kemudian, pada pasal 7 ayat 2 menyebutkan tentang wartawan memiliki dan menaati kode etik jurnalistik, selain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Nah, selanjutnya, mari kita bahas tentang jurnalistik. Istilah jurnalistik dapat ditinjau dari 3 sudut pandang, secara harfiah, konseptual, dan praktis. Secara harfiah, jurnalistik artinya kewartawanan atau kepenulisan. Kata dasar jurnal artinya laporan atau catatan, atau jour dalam bahasa Prancis yang berarti hari. Jadi, jurnalistik yakni kejadian hari ini yang diberitakan dalam lembaran tercetak. Secara konseptual, jurnalistik dapat dipahami sebagai proses, teknik, dan ilmu. Dan secara praktis, jurnalistik adalah proses pembuatan informasi atau berita dan penyebarluasannya melalui media. Jadi, jurnalis adalah sebuah proses kegiatan dalam mengelola, menulis, dan menyebarluaskan berita melalui media massa, baik cetak maupun elektronik. Profesi jurnalis. Bekerja di bidang jurnalistik memang sangat menarik. Nah, jika kamu tertarik, ini dia beberapa profesi jurnalistik. Di antaranya, jurnalis, wartawan atau penulis berita, pembaca berita, editor atau copy editor, reporter, tim kreatif atau pengarah acara, pimpinan redaksi, fotojurnalis, dan lain sebagainya. Profesi jurnalistik sangat erat kaitannya dengan penulisan berita. Nah, untuk menjadi penulis, dasarnya adalah kemauan. Sebagian kecil adalah kemampuan yang tentunya bisa dipelajari. Secara bahasa atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita adalah cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat, laporan, pemberitahuan, atau pengumuman. Menulis berita adalah merupakan suatu upaya untuk menyampaikan sebuah informasi maupun kabar mengenai sesuatu kejadian atau hal dalam bentuk tulisan. Berita akan memiliki nilai jika fakta, aktual, penting, dan menarik. Langkah-langkah yang perlu diketahui dalam menulis berita. Langkah pertama, mengenali unsur 5W plus 1H. Langkah kedua, mengerti dan memahami cara menyusun paragraf jurnalistik agar memudahkan pemahaman jalan pikiran atau ide pokok penulis. Karakteristik paragraf jurnalistik: memiliki satu ide pokok, dibangun oleh sejumlah kalimat, memiliki informasi yang padat sesuai ide atau gagasan, logis, dan sistematis. Unsur paragraf terdiri dari transisi atau peralihan paragraf satu ke paragraf berikutnya, kalimat topik atau kalimat utama, kalimat pengembang atau kalimat penjabaran, kalimat penegas untuk memberikan penekanan.
Bahasa jurnalistik atau gaya bahasa yang digunakan oleh wartawan dalam menulis berita harus komunikatif atau langsung ke inti permasalahan dan spesifik atau jelas dan mudah dimengerti. Dengan ciri-ciri sederhana, singkat, padat, tegas, jelas, transparan, menarik, demokratis, logis, dan gramatikal atau mengikuti kaedah dan tata bahasa. Hindari istilah asing yang jarang didengar dan tidak boleh memihak. Unsur-unsur berita. Sebuah berita dinyatakan sempurna dan layak tayang apabila telah memiliki unsur-unsur berita yang dikenal dengan 5W plus 1H. What? Apa yang terjadi? Where? Di mana hal itu terjadi? When? Kapan peristiwa itu terjadi? Who? Siapa yang terlibat dalam kejadian itu? Why? Kenapa hal itu terjadi? How? Bagaimana peristiwa itu terjadi? Struktur berita terdiri dari judul berita, teras berita, isi berita dalam bentuk piramida terbalik. Mari simak pembahasan tentang 3 struktur berita. Judul berita. Judul berita harus ringkas, antara 3 hingga 10 suku kata, mencerminkan isi, menarik, dan sebaiknya berupa kalimat aktif yang terdiri dari subjek, predikat, dan objek. Contoh, Kakanwil Kemenak Riau membuka orientasi pelopor moderasi beragama. Teras berita. Teras berita adalah alenia atau paragraf pertama naskah berita setelah judul. Teras berita yang bagus tidak lebih dari 30 hingga 35 kata atau 3 barisan ketikan. Cara menulis teras berita antara lain menyusun unsur berita 5W plus 1H, terutama menempatkan unsur who dan what di awal kalimat dan unsur when dan where di akhir kalimat. Contoh, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau menggelar orientasi pelopor moderasi beragama Sabtu 11 Juni 2022 di Aula Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, Jalan Sudirman, Pekanbaru. Penjelasan lebih lanjut unsur why dan how ditempatkan di tubuh berita. Misal, Ketua Panitia Penyelenggara Budi Setiawan menyebutkan kegiatan orientasi pelopor moderasi beragama digelar dalam rangka menguatkan pemahaman moderasi bagi aparatur sipil negara di lingkungan Kanwil Kemenak Riau. Kegiatan ini diikuti oleh 40 orang peserta, terdiri dari pembimbing masyarakat, pegawai, dan penyuluh. Mudah dan simpel kan? Selamat mencoba!